Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya membangun sebuah sistem ekonomi yang adil dari nol? Hari ini kita bakal coba mengupas tuntas cetak biru ekonomi yang diletakkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebuah sistem yang dibangun benar-benar dari dasar, tapi prinsip-prinsipnya luar biasa relevan sampai sekarang. Nah, pertanyaan ini bukan cuma soal teori loh. Coba bayangin deh tantangannya. Membangun ekonomi yang benar-benar adil dan seimbang buat sebuah komunitas yang baru aja terbentuk, benar-benar mulai dari nol. Inilah tantangan nyata yang dihadapi Nabi SAW dan solusinya, wah ini jadi studi kasus yang super menarik. Oke, supaya kita bisa paham alurnya, kita perlu membagi pembahasannya jadi dua periode krusial. Ada fase Mekah, yaitu sebelum hijrah, dan fase Madinah setelah hijrah. Kenapa? Karena keduanya punya tantangan dan solusi ekonomi yang beda banget. Yuk, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, kita mulai dari Mekah. Coba bayangin kondisinya saat itu ya. Komunitas muslim itu masih sangat kecil, sering banget dapat tekanan, dan yang paling penting, belum ada negara atau institusi formal. Nah, dalam keterbatasan kayak gini, kebijakan ekonomi seperti apa sih yang bisa diterapkan? Jawabannya ada di satu prinsip inti, at-takaful ijtima'i atau solidaritas sosial. Ini murni gerakan dari hati. Mereka yang mampu, secara sukarela, membantu yang membutuhkan. Ini bukan pajak ya, bukan juga kewajiban dari negara. Soalnya, ya negaranya memang belum ada. Jadi ini adalah ekonomi yang dibangun di atas fondasi empati dan kepedulian bersama. Sekarang, kita lompat ke Madinah setelah hijrah. Wah, situasinya berubah total. Ada gelombang besar pendatang, yaitu kaum muhajirin, yang sampai di Madinah tanpa harta benda sama sekali. Mereka ini harus segera diintegrasikan dengan penduduk lokal, yaitu kaum Ansar. Gimana caranya menyatukan dua kelompok besar ini secara ekonomi, dan harus cepat? Disinilah muncul solusi super cerdas pertama di Madinah, al-muwakha'ah atau persaudaraan. Tapi ini jauh lebih dari sekedar ikatan spiritual loh. Ini adalah sebuah kontrak sosial ekonomi. Jadi, setiap keluarga Ansor akan mengadopsi satu keluarga muhajirin, berbagi tempat tinggal, makanan, dan yang paling krusial, berbagi peluang kerja. Ini seperti jaring pengaman sosial instan, sekaligus jadi mesin integrasi ekonomi yang luar biasa efektif. Oke, setelah kebutuhan dasar semua orang terpenuhi, fokusnya bergeser ke tujuan jangka panjang, menciptakan keseimbangan ekonomi. Dan disinilah letak jeniusnya sistem ini. Kebijakannya itu bukan cuma sekedar redistribusi, alias ngambil dari yang kaya buat dikasih ke yang miskin. Bukan. Fokus utamanya adalah pemberdayaan. Gimana caranya mengubah kaum miskin menjadi produktif dan mandiri secara ekonomi. Terus, gimana caranya pemberdayaan itu dieksekusi? Ada 5 strategi proaktif yang jadi inti kebijakan ekonomi di Madinah. Kelimanya ini bukan soal ngasih bantuan pasif, tapi soal menciptakan peluang. Yuk kita bedah satu persatu. Strategi pertama adalah Ihya al-Mawad. Prinsipnya sederhana, tapi revolusioner banget. Seperti dalam sabda ini, barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu miliknya. Ini adalah insentif yang luar biasa kan? Artinya, tenaga kerjamu itu bisa langsung dikonversi menjadi modal dan hak milik. Sebuah cara yang sangat cerdas untuk membuka akses ekonomi bagi semua orang. Strategi berikutnya namanya Iqta. Gampangnya, negara memberikan hak kelola lahan atau konsesi kepada mereka yang dinilai punya kemampuan untuk mengelolanya. Tapi nggak berhenti di situ. Ada juga prinsip untuk menjaga aset. Maksudnya, kalau kamu jual aset produktif kayak tanah, uangnya dianjurkan untuk dibelikan aset produktif lain, bukan malah buat foya-foya atau barang konsumtif. Tujuannya jelas banget, biar modal itu terus berputar dan nggak habis begitu saja. Nah, yang satu ini, wah ini modern banget sih. Ada batas waktu 3 tahun. Jadi kalau kamu diberi hak atas lahan, kamu harus bisa membuatnya produktif dalam 3 tahun. Kalau enggak, hak itu dicabut dan akan diberikan kepada orang lain yang lebih mampu. Ini adalah kebijakan anti spekulasi dan anti penimbunan yang sangat efektif, memastikan nggak ada sumber daya yang nganggur. Dan strategi kelima, yang melengkapi semuanya adalah institusi zakat. Nah, inilah jaring pengaman sosial yang sifatnya formal dan terstruktur. Zakat memastikan kekayaan itu terus bersirkulasi dari yang mampu kepada 8 golongan yang berhak, terutama mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi, zakat ini jadi pelengkap yang sempurna bagi seluruh sistem pemberdayaan tadi. Jadi, apa warisan utamanya? Kita bisa lihat ada sebuah evolusi. Dari solidaritas yang sifatnya sukarela di Mekah, menjadi sebuah sistem pemberdayaan yang sangat terstruktur di Madinah. Fondasinya tetap sama, persaudaraan dan keadilan, tapi fokusnya bergeser, dari yang tadinya hanya sedekah pasif menjadi kerja produktif. Sebuah model yang dirancang untuk mengangkat semua lapisan masyarakat. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Coba pikirkan lagi, prinsip mengubah tenaga kerja menjadi modal, mencegah penimbunan aset, dan fokus pada pemberdayaan bukan ketergantungan.
Apakah prinsip-prinsip ekonomi yang dirumuskan 1400 tahun yang lalu ini jangan-jangan masih memegang kunci untuk tantangan ekonomi kita hari ini? Coba kita renungkan sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.